Halo pemirsa Plus 62 Bicara, bersama saya Nabila. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memperingati Hari Guru Nasional. Nah, saat ini saya sudah kedatangan bintang tamu ya, yang sangat inspiratif, bisa menginspirasi kita semua, yaitu Dr. Muhammad Faisal, atau yang lebih akrab, biar kita akrab, saya panggil Mas aja ya Mas. Yeah. Mas Faisal. Oke, kita tepuk tangan bareng-bareng dulu buat Mas Faisal ya. Oke, Mas Faisal sendiri ini adalah seorang founder dari Youth Lab ya Mas? Betul. Kalau boleh tahu, Youth Lab sendiri itu apa sih Mas? Jadi Youth Lab itu adalah lembaga riset ya, yang saya dirikan 11 tahun lalu. Yang fokusnya meneliti anak muda, generasi muda. Kita pengen tahu gimana sih siklus hidup anak muda, aspirasinya, nilai-nilai, perilakunya gitu. Jadi itu semua yang kita lakukan dari sejak 2009 ya, mungkin 2009 pertengahan sampai sekarang gitu. Dan berarti bertahan cukup lama juga ya sampai sekarang? Ya cukup lama. Tentang Youth Lab sendiri ya Mas, apa yang mendasari Mas Faisal, atau apa yang mendasari melatar belakangi terbentuknya sebuah riset Youth Lab sendiri Mas? Ya, jadi kok sebelumnya saya bekerja di sebuah biro riset politik ya. Dan ada satu hal yang menarik ketika dulu saya belum mendirikan Youth Lab, adalah ketika setiap kali melakukan riset politik, lalu di sampel anak muda, melakukan survei atau FGD, ternyata hasilnya selalu dinamis. Nah, itu membuat para peneliti suka bingung juga, kenapa kok jawabannya tidak pernah konsisten. Jadi ketika saya keluar, saya berpikir bahwa ternyata anak muda Indonesia mungkin belum sepenuhnya dimengerti, sehingga harus ada biro yang khusus meneliti secara terus-menerus gitu anak muda di Indonesia seperti apa. Nah, disitulah lahir gagasan untuk mendirikan Youth Lab itu. Berarti itu salah satu alasannya juga ya Mas. Berbicara tentang Youth Lab sendiri, saya mau tahu Mas, Youth Lab sendiri itu sebenarnya sebuah organisasi atau apa Mas? Youth Lab hitungannya sebuah perusahaan ya. Perusahaan. Namun bekerjanya dengan sangat efisien karena timnya sangat kecil. Sekarang mungkin hanya 4 orang yang secara aktif bekerja, karena memang kita jarang juga dari sejak awal tidak berkantor. Karena kita lebih banyak riset di lapangan ya, di luar, bertemu anak muda atau temu komunitas. Jadi cara kerja Youth Lab seperti itu, dan bentuknya sebuah perusahaan sebetulnya. Berbicara tentang generasi pemuda sendiri ya Mas, generasi muda seperti saya, seperti masa dulu pramuda, seperti kru-kru di sini juga, dan juga teman-teman Plus 62 Bicara. Mengenai itu saya pengen tahu Mas, apa sih sebenarnya latar pendidikan Mas sendiri? Kalau saya sejak S1 memang mengambilnya studinya psikologi. Psikologi. Nah, S2, S3 lebih fokus ke psikologi sosial. Mungkin itu salah satu alasan Mas kenapa minat juga untuk meriset perilaku generasi muda saat ini mungkin ya. Latar belakang akademisnya memang sejalan sebetulnya. Iya, oke. Teman-teman semua, kita udah ada video tentang perbandingan pendidikan di Indonesia dan juga di luar negeri. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, pendidikan menjadi salah satu pemegang peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Mengenyam pendidikan dengan kualitas terbaik tentunya merupakan mimpi bagi setiap pelajar. Lantas, seperti apa seharusnya pendidikan yang berkualitas itu? Apa saja yang didapatkan? Saat ini, sudahkah pendidikan di Indonesia cukup memadai? Ada banyak hal yang sangat mencolok dalam pendidikan di luar negeri jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Finlandia misalnya. Satu hal yang sangat menonjol dari negara ini adalah kecintaannya pada membaca. Bagi orang Finlandia, lebih baik mematangkan kondisi otak sampai waktunya benar-benar pas, sebelum akhirnya dijejali hal yang sifatnya kognitif, seperti materi sekolah. Sementara, berdasarkan hasil survei, saat ini minat baca masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Sebab minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Kemampuan belajar siswa Indonesia dibilang rendah, hal ini karena masih rendahnya kesadaran untuk menuntut ilmu. Masih banyak pelajar yang berpandangan bahwa pendidikan bukanlah suatu kebutuhan mereka. Pada akhirnya, bisa diketahui bersama bahwa masih banyak anak yang putus sekolah dan terpaksa harus bekerja tanpa dibekali dengan skill
atau kemampuan yang mumpuni. Tak hanya minat baca, kemampuan membaca anak-anak Indonesia apabila dibandingkan setingkat negara se-ASEAN masih sangat jauh, bahkan jika dibandingkan dengan seluruh negara di dunia. Data menyebutkan, dalam setahun, anak-anak di Eropa atau Amerika bisa membaca hingga 25-27% buku. Diikuti oleh Jepang dengan konsumsi 15-18% buku tiap tahunnya. Sedangkan Indonesia jumlahnya hanya mencapai 0,01% per tahun. Artinya, dari 1.000 orang hanya 1 yang rajin membaca buku. Seperti tadi tayangan video yang udah kita lihat sama-sama ya, kalau kita lihat-lihat itu kan kayaknya pelajar atau mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri enggan atau ogah gitu kesannya balik lagi ke Indonesia. Seperti di sebuah artikel disebutkan ada beberapa faktor, pertamanya karena faktor upah yang tidak sebanding, kedua tidak adanya wadah, ketiga itu teknologi di Indonesia yang dianggap belum maju gitu ya, dianggap begitu. Menurut Mas Faisal sendiri tentang ketiga faktor tersebut bagaimana, Mas? Ya, sebetulnya motivasi masing-masing orang ketika mengambil studi di luar negeri kan berbeda-beda gitu. Nah, itu yang juga penting untuk ditekankan. Jadi sebelum berangkat motivasinya apa, dan harus dibekali juga bahwa bangsa, negara itu butuh anak-anak muda dengan ekspertis yang mereka dapatkan dari luar negeri. Nah, kebanyakan betul tadi yang disebutkan, keengganan untuk kembali adalah ketika pulang ke Indonesia ternyata wadahnya tidak ada. Ilmunya sudah ada tapi wadahnya tidak ada. Bingung dia juga mau mengimplementasinya seperti apa gitu. Atau ekspertis yang lain di mana dia bisa kolaborasi tidak ada. Dan itu memang harus dirancang ya, ada sebuah blueprint yang bukan hanya melibatkan kalangan akademisi tapi juga institusi negara gitu. Kalau mengenai upahnya bagaimana, Mas, menurut Mas sendiri? Kalau terkait upah ini relatif ya, karena sekarang sebetulnya investasi di Indonesia udah berbeda ya, udah sangat banyak sekali, dan ekspertis juga lebih diapresiasi dibandingkan di era-era sebelumnya. Jadi mungkin kalau itu masih kompetitif lah antara di luar negeri dan di dalam negeri. Tapi yang paling penting menurut saya adalah kepastian tentang masa depan itu. Jadi selain upah, mungkin ya bagi sebagian besar anak-anak muda yang sudah mengambil pendidikan di luar negeri, kepastian di Indonesia itu tentang karir masa depannya bagaimana ya? Iya, kalau mengenai teknologi yang seperti tadi udah kita bicarakan, Mas ya, teknologi di Indonesia sendiri kan bisa dibilang belum maju ya, belum maju. Lalu menurut Mas Faisal sendiri, gimana sih caranya supaya mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang belajar di luar negeri bisa memakai teknologi yang ada di Indonesia gitu, Mas? Iya. Jadi tantangan di Indonesia adalah kan kita negaranya archipelago ya, kepulauan gitu. Kalau dibilang tidak maju, saya tidak sepakat juga, karena sebetulnya ada beberapa fasilitas yang sekarang sudah terinstalasi untuk bidang keilmuan yang upgrade ya. Hanya saja mungkin tidak merata. Kalau misalnya ada seorang putra daerah gitu kan, yang tidak berbasis di Pulau Jawa atau tidak di Jakarta, ketika dia pulang di daerahnya fasilitasnya masih belum semaju di Jakarta, jadi dia harus pindah ke Jakarta. Jadi yang dibutuhkan adalah pemerataan itu. Jadi bahwa di masing-masing daerah ada fasilitas-fasilitas yang memadai. Nah, berbicara tentang pemerataan tadi, ada nggak sih, Mas, kemungkinan mahasiswa tersebut justru bisa membentuk teknologi baru di daerah tersebut? Ada nggak menurut Mas? Oh, sangat-sangat besar, karena ya berbeda lagi ya, karena ada kemajuan teknologi internet dan digital. Sebetulnya mahasiswa yang di dalam negeri pun juga sekarang lebih update juga karena mengikuti perkembangan di luar gitu kan, dan punya akses juga untuk mengikuti perkembangan. Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana mengembangkan satu komunitas keilmuan gitu, atau komunitas karir lah di masing-masing daerah gitu, sehingga ketika yang pulang dari luar negeri membawa sesuatu yang baru, dia juga bisa mengembangkannya di sini. Lebih bermanfaat untuk negara kita sendiri. Betul, gitu, Mas ya. Selama Mas meneliti atau sebagai peneliti generasi muda nih, Mas, ada nggak hal yang mengejutkan, hal yang membuat Mas Faisal tuh terkejut tentang generasi muda Indonesia, Mas? Ya banyak kalau terkejut, tapi kaget nggak? Tapi yang paling menarik adalah sebetulnya tentang kolektivitasnya. Yang berbeda antara anak muda Indonesia dengan anak muda di belahan negara lain adalah bagaimana anak muda itu melihat kesuksesan. Kalau di luar negeri kesuksesan itu dinilai secara individual gitu kan.
terutama di dunia barat ya. Nah di Indonesia kesuksesan tuh kolektif ya, bersama-sama. Iya, makanya kolektivitas, makanya komunitas sekarang lagi muncul banyak sekali gitu kan. Dan juga keberhasilan itu pasti dinilainya ketika seseorang sudah bisa memberi manfaat ya, memberi kontribusi kepada komunitasnya. Oke, pemirsa Mas Faisal, ini ada satu video lagi nih tentang apa ya, bisa dikatakan buruknya pendidikan di Indonesia. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, ini dia videonya. Hai Sobat Plus 62, tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terendah di dunia? Terpuruknya posisi Indonesia dalam pemetaan kualitas pendidikan tercermin dari kondisi kualitas pendidikannya yang masih rendah dan jauh tertinggal dari negara-negara lain. Padahal, pendidikan Indonesia akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Berikut faktor yang menyebabkan mutu pendidikan Indonesia masih rendah. Sistem dan kurikulum pendidikan yang bermasalah dan berubah-ubah. Ternyata, sejak tahun 1947, Indonesia telah mengganti kurikulum pendidikannya sebanyak 9 kali. Perubahan kurikulum tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. Namun perubahan-perubahan kurikulum tersebut belum begitu matang dan terkesan labil. Pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Lingkungan sekolah di Indonesia belum ramah bagi peserta didik. Sobat Plus 62 tentu mengetahui bahwa pendidikan di Indonesia marak akan kasus kekerasan di sekolah, baik fisik maupun non-fisik. Penganiayaan guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, bully antar siswa, pelecehan seksual, dan tawuran antar sekolah mewarnai dunia pendidikan Indonesia. Kualitas guru Indonesia masih rendah. Hasil uji kompetensi guru atau UKG beberapa tahun terakhir menunjukkan kompetensi guru di Indonesia rendah dan di bawah rata-rata loh guys. Pada tahun 2015, rata-rata nasional hasil UKG bidang pedagogi dan profesional adalah 53,2 dari standar yang diharapkan yaitu 70. Jika kualitas guru Indonesia masih rendah, apa kabar siswanya? Lalu, bagaimana tanggapanmu mengenai pendidikan di Indonesia? Setelah kita lihat video tadi ya Mas ya, menurut Mas Faisal nih, apa sih PR terbesar pemerintah Indonesia dalam pemerintahan pendidikan? Dalam bidang pendidikan? Dalam bidang pendidikan ya. Kalau mungkin saya melihat sekarang banyak dari instansi pemerintah gitu ya fokusnya kepada revolusi industri 4.0 ya. Bagaimana memanfaatkan teknologi digital dan anak muda bisa update dalam bidang digital gitu, memahami tentang menggunakan internet, optimalisasi, menggunakan semua aplikasi digital dan sebagainya. Tapi menurut saya tantangan terbesarnya adalah sebetulnya bagaimana harusnya negara itu melihat potensi anak muda Indonesia, karena kita tidak memiliki karakter yang sama dan belum tentu aspirasinya sama juga dengan anak-anak muda di negara lain. Itu yang tadi saya mau tanyakan, bagaimana kalau misalkan ternyata nggak semuanya anak muda nih mengerti tentang teknologi, ternyata dia punya apa ya, punya cara sendiri untuk ibaratnya dia punya apa ya, punya keinginan atau punya kemampuan di bidang di luar teknologi itu, bagaimana cara agar dia tuh bisa mendapatkan yang sesuai dengan keinginan dia, sesuai potensi dia gitu. Tidak harus mengikuti alur 4.0 tadi ya Mas ya. Iya, jadi pemetaan itu penting. Nah ini kembali ke riset tentang anak muda, karena kita pada hakikatnya kita negara maritim pertama kan, lalu kedua agraris gitu. Jadi di dua hal itu sebetulnya pendidikan kita harusnya berfokus. Jadi seorang lulusan pendidikan tingkat menengah gitu maupun tingkat tinggi harusnya bisa memahami tentang daerahnya, tentang Indonesia dan potensinya. Potensinya sendiri ya Mas. Mengenai perbandingan pendidikan luar negeri dan juga Indonesia saat ini, bisa dikatakan pendidikan di luar negeri itu lebih maju ya Mas dibandingkan pendidikan di Indonesia sendiri. Menurut Mas Faisal, apa sih faktor krusialnya sehingga bisa menimbulkan hal tersebut? Ya kalau di luar negeri fokusnya kan lebih ke orientasinya bisnis ya, profit gitu kan. Dan kemajuan dinilai salah satunya poin utamanya dari situ gitu.
Nah, tapi sekarang dengan adanya SDGs gitu kan, lalu ada konferensi yang mengumpulkan semua negara tentang dampak climate change, sebetulnya orientasi profit itu bisa merugikan juga. Jadi harusnya di Indonesia kita tuh punya kearifan lokal ya, tentang sustainability, tentang keberlangsungan. Jadi ke depan malah sebetulnya kita punya potensi untuk bisa melampaui negara-negara lain apabila nanti kriterianya sudah berubah nih. Negara-negara lain kan semua fokusnya ke lingkungan hidup. Jadi tidak hanya profit tapi juga keberlangsungan gitu, dan sustainability. juga kearifan lokal negaranya Betul, sendiri. Betul, ya kearifan lokal. Kalau kita lihat-lihat nggak 100% nggak semuanya pendidikan di Indonesia itu buruk ya Mas. Masih banyak pelajar, mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang berprestasi, yang bisa membanggakan negara kita ini ya. Cuman kalau kita lihat lebih detail nih, ternyata anak-anak yang berprestasi tersebut itu dilatar belakangi dengan pendidikan yang cukup, dari keluarga yang cukup, dan juga hal-hal baik lainnya ya Mas. Menurut Mas Faisal, jika ada anak yang berpendidikan di luar kriteria tadi, adakah potensi mereka untuk berprestasi juga seperti mereka yang memiliki privilege tersebut? Oh, kalau sekarang malah ya karena saya dulu juga waktu SMP ya pernah mengalami pendidikan di luar negeri di Perancis. Dan sebetulnya pendidikan di Indonesia itu jauh lebih sulit. Jadi saya mengalami dulu ketika pulang dari Perancis, bagaimana saya keteteran ya pelajaran-pelajaran di sekolah negeri di Indonesia. Artinya apa ya? Tingkat kesulitan materi di Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada di Perancis gitu. Nah, prestasi itu kalau mungkin dulu kaitannya dengan privilege ya, dengan ada akses fasilitas tentu iya. Tapi sekarang malah kelas-kelas menengah ke atas yang punya privilege koneksi dan sebagainya, malah anak-anaknya sering terdistraksi karena apa ya? Akhirnya diberikan handphone kan gitu kan. Lalu main mobile games gitu. Jadi kembali lagi sebetulnya kunci kesuksesan di kelas ekonomi manapun itu kembali ke orang tua. Bagaimana mereka melihat dan memberi motivasi anaknya untuk bisa punya semangat yang sifatnya jangka panjang ya. Jadi melihatnya jauh ke depan. Nah, itu yang sekarang jadi tantangan bagi generasi yang lebih muda. Berarti bukan menjadi faktor utama ya Mas. Oh, si A dari keluarga ini dia bisa begini, si A dari keluarga yang rendah dia bisa begini. Tapi bagaimana semangat kita dan juga tadi semangat juang yang panjang ya Mas ya. Iya, untuk dan mencapai. parenting orang tua juga sangat penting sekali. Ngomong-ngomong soal Prancis nih Mas, saya mau tanya. Saya nyontek dulu ya. Saya mau tanya tentang ini. Oh ya, ayah dari Mas Faisal ini dengar-dengar mendapatkan gelar anggota seumur hidup di Akademi Nasional de Médecine Prancis ya Mas. Dan menjadi satu-satunya orang Indonesia yang pernah mendapat kedudukan tersebut di lembaga yang didirikan oleh Louis berapa ini? Louis 28 ya Mas? Iya, betul. 28. Kalau boleh tahu itu tuh lembaga apa sih Mas? Biar teman-teman sekalian tahu kan masih banyak ya sepertinya belum tahu, dan itu juga kayaknya belum pernah di-up oleh media ya Mas. Boleh diceritakan Mas? Jadi ya betul ya, informasi tersebut itu belum ini mungkin media pertama ya karena masih hanya plus dulu. hanya di lingkungan keluarga. Jadi didirikan oleh Louis 28, jadi Raja Prancis. Dan salah satu anggotanya ada Marie Curie ya. Dan untuk bisa masuk ke tingkat elit komunitas kedokteran Akademi Médecine de France itu memang harus terpilih dan jabatannya seumur hidup. Jadi baru tergantikan kalau ada yang meninggal, dia baru digantikan yang lain gitu. Dan karena ayah saya waktu itu menjalani pendidikan di Perancis dan banyak sekali studi-studinya yang memiliki nilai signifikannya di bidang kedokteran, maka dia dipilih tuh sekitar 4 tahun lalu itu menjadi salah satu anggota terhormat itu. Tepuk tangan untuk ayah Mas Faisal ya. Boleh dikenali Mas? Jangan ya. Berbicara tentang Hari Guru Nasional Mas. Menurut Mas Faisal bagaimana sih kualitas guru yang ada di Indonesia saat ini? Kualitas ya. Iya, kualitasnya. Kalau bicara tentang pribadi dan jadi mungkin yang ini membedakan juga antara guru di Indonesia dengan guru-guru di negara-negara lain mungkin ya. Karena ibu dari ayah saya tadi itu juga seorang guru dulu di Kartini School ya di zaman Jepang, dan
bapaknya juga seorang guru, mantri guru juga di Surabaya. Jadi saya besar di keluarga guru sebetulnya. Nah, yang berbeda adalah guru di Indonesia itu punya sifat filantropis sosial gitu, ingin berbakti. Jadi melihat karir sebagai guru itu sebagai sebuah bakti gitu, yang bernilai secara agama, secara rohani gitu. Itu sebuah nilai lebih. Nah, yang masih kurang tentunya adalah fasilitas pendukung bagi para guru. Seperti kita lihat kan masih banyak guru honorer yang sudah diangkat-angkat berapa tahun gitu ya Mas ya. Itu lalu fasilitas misalnya mungkin mereka ke lokasi di mana mereka harus mengajar dan kepastian tentang masa depan, pensiunnya, jaminan kesehatan dan sebagainya itu belum terjamin. Iya. Nah, saking baiknya guru-guru di Indonesia, mereka tidak terlalu menuntut sebetulnya karena melihat profesi sebagai guru itu sebetulnya profesi bakti gitu. Tapi ya tentunya kita harus perhatikan agar kualitas pendidikan bisa meningkat. Mas sendiri lama berkecimpung di dunia pendidikan nih, ada nggak sih mimpi lain yang ingin dicapai? Mimpi lain ya? Mimpi lain apa ya? Ya mungkin mau jadi artis gitu, seperti itu mas saya kayaknya. Mungkin lebih banyak ini aja ya, berkarya, karena saya tidak terlalu melihat capaian-capaiannya terlalu jauh, mungkin yang ke depan aja, yang terdekat apa yang bisa dilakukan, lebih banyak karya dalam bentuk tulisan buku maupun jurnal akademis. Itu saja sih kalau saya. Berbicara mengenai buku, kalau nggak salah Mas juga sempat bikin buku ya di tahun 2017 dan juga 2018 ya? Iya, tahun itu lalu juga. Judul bukunya apa tuh Mas? Kalau biar teman-teman tahu semua. Ya, judul bukunya Generasi Pi, Memahami Milenial Pengubah Indonesia. Lalu 2017 ya, 2019 itu Generasi Kembali ke Akar. Gitu. Dan kemarin sempat keluar buku juga, buku saku psikologi politik ya 2020. Dan 2022 ini harusnya keluar lagi satu yang baru gitu ya. Itu bicara tentang apa hasil riset saya tentang anak muda. Berbicara tadi buku yang pertama yang di tahun 2017, kenapa dinamakannya dengan Pi, Mas? Generasi Pi itu sebetulnya singkatan dari Pengubah Indonesia. Oh, Pengubah Indonesia. Nah, itu untuk menandakan satu generasi yang tumbuh besar setelah era reformasi. Ya mungkin sebagian orang menyebutnya sebagai generasi milenial. Tapi saya memiliki satu penamaan baru karena mencoba mengajak orang-orang untuk melihat generasi muda Indonesia itu berdasarkan bisa mengubah Indonesia dan berdasarkan konteks Indonesia gitu. Karena nggak bisa disamakan generasi muda Indonesia dengan generasi muda di Amerika atau di Cina gitu kan. Karena latar belakang situasinya berbeda, yaitu setelah reformasi banyak sekali keadaan yang membentuk generasi kita secara unik. Untuk generasi kita, untuk generasi di Indonesia sendiri aja berbeda-beda ya Mas ya, dari yang masa lalu, maksudnya masa lalu lagi, maksudnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang tentunya terbentuk beda ya Mas. Berbicara tentang generasi nih Mas, tentunya kan saat ini kita masih bisa dikatakan sebagai pejuang pendidikan ya Mas. Nah, melihat keadaan generasi sekarang ini, kebanyakan generasi muda, generasi milenial itu kebanyakan perubahan, main HP, main game, dan pokoknya menghabiskan waktu yang bisa dibilang tidak terlalu positif gitu, tidak ada gunanya gitu ya. Nah, menurut Mas Faisal sendiri nih sebagai peneliti generasi muda, sebenarnya ada nggak sih dari generasi yang tadi saya sebutkan, mereka itu apakah memiliki mimpi juga dan juga memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam kemajuan pendidikan di Indonesia? Sebetulnya ada. Jadi internet itu ada faedahnya, ada manfaatnya karena banyak informasi di sana. Tapi sayangnya kok sosial media 80%-nya hiburannya. Jadi distraksi itu menjadi mudah sekali terjadi ketika ingin fokus menyelesaikan sesuatu gitu. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana anak muda bisa fokus, bisa komit ke apa yang mereka kerjakan dan menyelesaikannya. Jadi beda kalau mungkin kita bandingkan dengan generasi pemuda-pemudi revolusi ya, kan aksesnya minim mereka gitu. Dapat bukunya susah, tuh Bung Karno, Bung Hatta itu kan terus bacanya. Sekarang buku aja ada di PDF, bisa di-download, bisa dibeli ya, gampang. Kalau dulu kan nerjemah ini harus baca kamusnya dulu dan sebagainya, tapi mereka bisa menghasilkan banyak produk kan, itu kan luar biasa. Karena mereka komit dan fokus gitu. Nah, yang harus dimiliki sekarang, generasi sekarang itu ya komitmen dan fokus itu. Komitmen dan fokusnya untuk mencapai hal tersebut ya Mas ya. Apa pesan Mas Faisal nih untuk guru dan pelajar yang ada di Indonesia? Pesan untuk guru dan pelajar ya. Kalau untuk guru ya tentunya perjuangan mereka adalah perjuangan yang sangat mulia ya.
dan kita selalu mendoakan para guru dan semoga ya institusi negara itu lebih memperhatikan kondisi para guru dan jaminan terutama kepastian mereka terhadap masa depan dan fasilitas mereka dalam mendidik generasi penerus bangsa. Nah, bagi para pelajar tentunya yang saya harapkan adalah ya seperti generasi terdahulu menempatkan guru di posisi yang juga mulia gitu. Karena seperti yang kita lihat kan banyak di sosial media tuh yang anak melakukan kesalahan di sekolah, gurunya negor, dia ngadu ke orang tua. Ya, atau sekarang mungkin anaknya ada yang ngelawan, itu beberapa video viral kan ada yang seperti itu. Jadi bagaimana pelajar muda-mudi sekarang tetap melihat menaruh hormat kepada guru karena kesuksesan itu tidak lepas dari seorang guru gitu. Iya. Untuk anak muda juga untuk lebih bisa menempatkan keinginannya Mas ya, lebih bijak menggunakan sosial media. Betul. Ya. Jangan cuma pacaran nih kayak siapa nih, kerjaan siapa nih? Taunya kerjaan saya, malu saya. Oke, itu dia tadi perbincangan kita ya Mas. Oke, ini segmen terakhir ya Mas, kita closing dulu. Terima kasih untuk pemirsa dan juga penonton Plus 62 Bicara. Itu tadi dia perbincangan saya dan juga Mas Faisal ya. Sekian, semoga bisa menghibur hari kalian dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye.